Pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang kabar yang sedang panas akhir-akhir ini. Saat ini sedang mencuatnya usulan untuk memakzulkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Usul pemakzulan Wakil Presiden ini menjadi salah satu dari 8 tuntutan oleh Forum Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia. Pihak Prabowo Subianto pun merespon terhadap 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI, khususnya tentang usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto mengungkapkan, Presiden Prabowo menghargai dan memahami 8 tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Salah satu tuntutan tersebut adalah permintaan pergantian Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, kepada MPR. Ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin ya, 8 butir itu ya, gitu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian ya. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, juga Panglima tertinggi TNI. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, ya, istilahnya ya, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut rias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Ya. Meski begitu, Wiranto menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak dapat memberikan respons secara spontan terhadap usulan tersebut. Menurutnya, Presiden perlu mempelajari isi dari setiap poin yang diajukan secara cermat, mengingat isu-isu tersebut bersifat fundamental. Sebenarnya, apa alasan usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka? Salah satu pertimbangan pemakzulan Gibran adalah dugaan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonannya di pemilihan Presiden 2024. Pelanggaran terjadi saat Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK, mengabulkan putusan penurunan syarat usia calon presiden wakil presiden. Putusan tersebut memuluskan jalan Gibran menjadi wakil presiden. Dikarenakan hal ini, Gibran Rakabuming Raka dinilai melanggar kode etik dan tidak memiliki kriteria untuk menjadi wakil presiden.
Tak tinggal diam, mantan Presiden ke-7 Joko Widodo atau biasa disebut Jokowi pun memberikan respon terhadap usul pemakzulan putra sulungnya tersebut. Menurut Jokowi, usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI itu merupakan sebuah aspirasi dan usulan di negara demokrasi. Sebuah aspirasi, buah usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Dalam kacamata penilaiannya, di negara demokrasi ini sah-sah saja untuk menyampaikan aspirasi, termasuk usulan dari Purnawirawan TNI itu. Menurutnya, masyarakat sudah tahu bahwa pasangan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dipilih oleh masyarakat melalui pemilu 2024. Ya, itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum, ungkapnya. Ditanya mengenai majunya Gibran yang dinilai menyalahi konstitusi, Jokowi menegaskan bahwa semua sudah melalui proses. Ya, itu semuanya kan sudah berproses semuanya. Sudah ada gugatan berapa kali, bebernya. Masyarakat menilai bahwa majunya Gibran sebagai Wakil Presiden Prabowo Subianto tidak lepas dari campur tangan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sebelum terjadinya transisi pergantian pemerintahan era Jokowi ke Prabowo, Joko Widodo memang terlihat sibuk membuat manuver politik, termasuk cawe-cawe. Salah satunya terjadi pada saat pembuatan kabinet era Prabowo Subianto. Menjelang lengser pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi ditengarai menyorongkan sejumlah nama calon menteri dan kepala lembaga negara di kabinet Prabowo Subianto. Adapun, penetapan susunan menteri akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Setidaknya ada lebih dari 4 menteri yang diusulkan Jokowi untuk mengisi kabinet baru di pemerintahan selanjutnya. Para calon menteri itu adalah orang-orang dekat Jokowi. Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, sebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi sekaligus ayahnya membantu penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Ya, ada beberapa masukan-masukan dari Jokowi, ujar Gibran. Namun Gibran buru-buru menegaskan Prabowo memiliki hak prerogatif untuk menentukan menteri-menterinya. Ketua Umum Partai Gerindra itu memiliki wewenang penuh dalam menyusun kabinet pemerintahan mendatang. Tapi sekali lagi keputusannya di Pak Presiden terpilih, kata Gibran. Jokowi sering dianggap melakukan cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo Subianto, sehingga stigma negatif bahwa Prabowo Subianto adalah boneka Jokowi mencuat ke publik. Tentu saja tuduhan ini dibantah oleh pihak Presiden Prabowo Subianto. Presiden RI, Prabowo Subianto membantah dirinya adalah Presiden boneka yang dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Penegasan ini disampaikannya di tengah kemunculan isu matahari kembar antara Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan beberapa waktu belakangan. Dalam sidang kabinet, Prabowo memang mengakui sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran. Hal itu lantaran ayah dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka sudah punya pengalaman selama 10 tahun memimpin Indonesia. Prabowo Subianto memang mengakui bahwa dirinya sering meminta saran terhadap mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Tetapi Prabowo Subianto menjelaskan bahwa dirinya tidak hanya meminta saran kepada mantan Presiden Jokowi saja, ia mengaku meminta saran juga terhadap mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, komunikasi antara dirinya dengan para mantan presiden adalah hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan
lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Terlepas dari stigma negatif publik terhadap dirinya, Gibran Rakabuming Raka tidak ambil pusing akan permasalahan tersebut. Sosok Gibran Rakabuming Raka ialah seseorang yang memiliki segudang prestasi di bidang politik. Salah satunya Gibran adalah sosok termuda yang terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto yang terpilih langsung secara sah oleh warga negara Indonesia. Gibran Rakabuming Raka juga adalah seseorang yang mendukung perkembangan teknologi di Indonesia, salah satunya penggunaan AI atau Artificial Intelligence. Sebelum menjadi wakil presiden terpilih, Gibran sempat menjabat menjadi wali kota Solo. Pada saat menjadi wali kota Solo, Gibran sangat memperhatikan pembangunan kota Solo, yaitu dengan membuat kota Solo sebagai destinasi wisata. Melalui sejumlah program dan rencana yang dijalankannya, Gibran menjadikan kota Solo salah satu wilayah yang memiliki tempat wisata menarik. Gibran mengklaim bahwa kota Solo mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang melonjak hingga mencapai 6,25% pada tahun 2022. Lalu Gibran pun melakukan sejumlah revitalisasi kawasan seperti revitalisasi pasar dan fasilitas umum. Segala sesuatu akan selalu ada yang pro maupun kontra. Pemerintahan Kabinet Prabowo dan Gibran baru saja dimulai. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka layak diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya sudah pantas menjadi wakil presiden dan mendampingi Prabowo Subianto untuk memimpin dan membuat perubahan besar terhadap bangsa Indonesia ke masa depan yang lebih baik.